saja, menurutku resikonya tinggi karena ada Link di sini. Membawa Link dari teman-teman Onyx Esports sudah membuka skema permainan bahwa mereka juga punya split push nantinya di late game. Kalau ini bakal menuju ke arah Moskov lagi, ini yang lebih menarik. 1-3-1-nya, dua-duanya punya damage. Oh ya benar. Jadi dari segi nge-splitnya, dari segi clearing wave-nya, itu bakalan cepet banget. Tapi ternyata Chow yang bakal jadi prioritas. Ya, Kaja sudah di-ban, jadi sudah tidak akan ada lagi pick over yang tersisa. Dan untuk sekarang, aroma-aroma dari Chow ini mungkin akan menjadi sebuah malapetaka ketika The Way of Dragon-nya tidak ada Purify. Belum tercium aroma Chow. Betul. Iya. Nah, untuk melakukan pick over terhadap seorang Messi. Karena apa? Purify Gaming kembali. bisa jadi karinya Purify. Bahkan kalau menurut gue ini lebih berbahaya untuk Super Shark. Kenapa? Kalau misalnya Boncing Ball dan ada Terror Defense itu bisa mengcounter pergerakan dari seorang Chow. Ya, Shunpo-nya masih Ini, bisa kejedot lah ya. Kalau si Lolita ini udah enak banget, all in langsung. Jadi kalkulate untuk melakukan tough result atau all in terhadap dia, gak usah banyak pikir. Wah, Jadi aromanya malah ke situ. Tapi lihat deh. Masih bersikeras dengan hero seperti Baras dan juga kali ini membawakan satu sosok Lilia yang artinya berarti cewek bisa saja membawakan lagi kembali hero dengan Moskov. Atau kalau misalkan mau ekstrim, bawa Beatrix bikin Demon Hunter Sword sama Golden Staff. Itu juga sama aja. Atit juga. Deret gitu. Aku Itu Atit anyet. suka pilihan dengan Moskov sih, karena kita udah ngelihat ya impactnya segimana besar. Dia punya efek true damage yang besar juga. Akhirnya apalagi Nevin speednya. beranjak dewasa ya. Iya. Dia lebih melihat effort akhirnya sekarang. Iya. Bagaimana Moskov yang effort sekali dari Effort early sekali ya. game, snowball, sampai bisa melakukan split push. Begitu bukan Nevin? Begitu. Aku malah kebalik. Kenapa tiba-tiba Nevin? Enggak apa-apa, waktu MSC kan terakhir kita beda jawabannya. Oh. Pilih yang pegang payung apa yang bawa mobil. Bawa mobil. Hai, gak gitu. Dan Beatrix, sesuai Oh iya, Beatrix. dengan praduga kita dari awal. Apakah ini akan menjadi Beatrix Golden Staff? Yang kita tahu sendiri bahwa warna birunya akan sangat menjengkelkan. Dan jangan lupa, Ya. ini dengan Weskernya, reloadnya cepet banget. Iya. Dar-dar, cekrek gitu. Cekrek. Pokoknya begitu Nevin bunyinya. Begitu Kalau nggak bunyinya. cekrek kita main kami. Oke, kalau seperti itu berarti udah lengkap nih ya line up yang akan dibawa. Ada beberapa perbedaan juga yang terjadi mulai dari Roamer. Kita ngeliat juga adanya Beatrix yang akan ada di tangan dari seorang cewek. Hasilnya masih belum tahu seperti apa. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi juga untuk game kali ini. Game yang ketiga untuk Onyx dan juga The Valley. Gue demen banget dah. Kalau kamera tuh udah menyorot ke penonton, gue demen banget dah. Tuh, udah bening-bening. Wah, ini dia nih lihat sobat tuh, Onyx nih. Sonic semuanya sudah pada hadir dan siap untuk memberikan lagu Di atas langit ada Onyx. Di atas langit ada Onyx. Oke, kalau gitu kita masih melaju ke game yang ketiga. Permainan dari tim Onyx Esports. Ternyata di game sebelum ini berhasil membuat mereka berhasil dapetin 1 poin. Dan The Valley berubah langsung strukturalnya tapi dengan pilar yang sama. Mobile Legends dengan adanya Barat, Basic dengan adanya Kari. Apakah mereka mampu untuk membalikan keadaan? Dan aku harap tidak. Aku harap juga tidak. Karena kali ini kita melihat adanya Kairi yang menggunakan linknya kembali dengan assassin yang lebih fleksibel. Mungkin ya kalau kita bandingkan dengan seorang Karina, ini mungkin akan memberikan impact juga nantinya. Seperti yang udah disebutkan oleh Profesor KB. Ya, Split awalnya kita ngelihat kayak oke, Karinya free hit, Karinya bebas banget di belakang. Mungkin saja dengan kehadiran dari Link, Karinya tidak akan sebebas di game yang sebelumnya. 2 game awal mungkin sudah cukup untuk membaca bagaimana permainan basic di lini belakang, makanya main backstep mungkin bisa menjadi jawaban. Oke, sedangkan Kairi lebih memilih untuk mendapatkan farmingan yang terlebih dahulu nih, Vin. Ya, farmingan harus diamankan terlebih dahulu pastinya. Power dari seorang Link memang nanti yang akan diharapkan. Tapi Suns harus bisa menahan nih 2 pemain antara Hun dan juga Super Shark. Dimana Hun bakal punya mobilitas yang tinggi dengan clearing wave yang begitu cepat. Jadi team fight di area gold lane bisa aja tercipta dalam beberapa saat lagi. Apalagi udah ada seorang Keyboy dan juga cewek menghadapi 3 pemain sekaligus. Kayaknya tadi nggak dapat ya jungle lane dari seorang Mobile Legends. Karena Mobile Legends level 4 terlebih dahulu. Dan di arah bottom lane jungle dari seorang Kairi akan coba diambil sedikit demi sedikit oleh seorang Mobile Legends. Dan mungkin perwakilan dari tim Onyx Esports yang bisa untuk melakukan pocket damage terhadap seorang Mobile Legends udah bukan Kairi lagi yang akan di sana. Tapi lebih ke arah gimana caranya Suns nanti pocket damage-nya itu bakal sangat-sangat burst terhadap seorang Mobile Legends. Ya, tapi kalau kita ngomongin soal Suns, bagaimana cara dia untuk mengcover juga sih. Karena di sini yang paling penting adalah untuk mengcover ke arah ceweknya. Ketika memang ada momentum untuk membuka cloud altar dan itu adalah momen yang tepat, menurutku buka aja. Jangan ragu-ragu apalagi untuk cover satu sosok gold laner yang begitu mahal di arah late game nantinya. Nah, ini aku suka banget nih, akan ada perebutan Retribution di arah turtle antara Kairi bersama dengan Mobile Legends, tapi nomor blast bahkan coba di pop up mencoba untuk mendapatkan 1 ketenang welcome dan diselamatkan oleh seorang Suns.
masuk di dalam sana, first blood. Telah diamankan oleh The Valley oleh seorang Mobazin. Tapi akan ditukar dengan satu buah turtle. Lagi dan lagi Boots merelakan jiwa dan raganya untuk di-pick off mendapatkan turtle. Iya, nggak apa-apa. Jadi tumbal dulu terlebih dahulu di early game. Asalkan dari tim Onyx bisa mendapatkan kemenangan nantinya. Apalagi dengan adanya turtle, ini akan menambahkan beberapa buff juga untuk beberapa player Onyx. Buset, ini langsung BOD bro. Dari seorang cewek. Dia benar-benar langsung mau instant pick up, entah basic nanti ada celah sedikit. Setidaknya dia tahu basic gak akan bisa kabur kemana-mana kecuali dengan Fortify atau cover dari Super Shark. Iya, apalagi buat sekarang udah ada Fury Hammer juga, jadi penetrationnya udah cukup lah dengan beberapa poin saja. Namun untuk ya movement speed, cewek mengandalkan dari Emblem. Dan sisanya akan kita tunggu mungkin setelah Blade of Despair kali ya, baru kita akan melihat bagaimana sepatu dari Swift Boots akan ada di tangan dari cewek. Retribution, kali ini Kairi kalah untuk mengadu di arah Little Wonder. Sedangkan dari Fight Chicken masih melakukan clear minion dan Boots lagi-lagi menjadi salah satu orang yang sigap untuk melakukan rotasi. Dan dia lihat sebelum dia ke tengah, dia tuh ngecek dulu busnya. Kenapa? Supaya dia tahu ketika gue masuk offside ke arah mid lane, gue bisa pulang dengan selamat. Gue tidak terpick off. Itu salah satu map awareness yang mungkin harus dilakukan sebelum melakukan rotasi. Iya pastinya, apalagi dengan beberapa hero-hero inisiasi nih ya, seluruh semak-semak tuh harus diawasi, harus dicek. Informasinya juga harus tersebar dengan luas untuk ke 5 pemain, gak cuma 1 sampai 2 pemain aja. Meanwhile, sejauh ini belum ada inisiasi yang mau dilakukan, entah itu di area laningnya, masih dengan tempo yang lebih lambat sih daripada game-game sebelumnya. Dari perbedaan gold juga belum ada perbedaan yang signifikan, tapi bahayanya nanti ketika masuk ke area mid game, team fight dan tim Onyx ini bakalan kuat banget. Dan bahkan dengan adanya Link yang belum diinvasi jungle-nya oleh para pemain dari tim The Valley, mereka malah tinggal memainkan bomb time dari seorang Onyx Esports. Kenapa? Ini bermain pasif dari The Valley, berpikiran untuk ada basic nanti di arah late game-nya. Padahal The Valley harus memikirkan lebih sakit lagi antara Kairi cewek dan juga Sans di sana. Iya, kayak Bomb terlalu time-nya- banyak sih. Bomb Iya. time-nya kayak hadirnya juga dengan Cloud Altar, Tempest of Blade, dan jangan lupakan bahwa cewek akan langsung menuju ke Blade of Despair. Dan lihat Way of Dragon bakal coba di all in. Kairi tidak mau terlalu terburu-buru dan mencoba untuk mengadu Retribution. Berhasil didapatkan, ternyata tidak. Lilia was a little girl. Berhasil mendapatkan satu. Kairi berhasil loncat menuju ke arah belakang. Dapatin satu poin kill Mobazin. Impact player dari tim The Valley berhasil ditumbangkan walaupun dia berhasil mendapatkan turtle-nya. Tapi yang dimiskinkan adalah Mobazinnya. Ya. Dibikin under level, dibikin under gold atas seorang Kairi. Iya, sebenarnya impact dari seorang Hun juga terlihat banget di sini ya. Gimana caranya dia bisa mengontrol areanya, dia bisa memberikan efek slowing. Bahkan tadi sempat ngedapetin seorang Kibo yang udah melarikan diri dengan begitu jauhnya. Bergeser kembali ke area gold laner cewek yang akan membutuhkan damage yang besar nantinya di area mid game dan juga late game, mencari targetnya terlebih dahulu. Smiles, berhasil. Lagi. Ke arah gold creepnya. Lagi dan lagi, PDKT-nya sama siapa, jadinya sama siapa. Seperti ini yang nyicil basic, yang dapetin cewek. Lagi dan lagi, sering Iya. terjadi di kota-kota besar. Tapi kalau ngomongin Little Wanderer masih belum didapatkan sama Onyx, jadi kendali untuk area rivernya benar-benar dipegang banget sama The Valley. Dan untuk sekarang turret damage-nya ya mungkin harus diperhatikan bahwa cewek sudah selesai dengan Blade of Despair. Oke, tapi kalau menurut aku, dari tim The Valley yang berhasil mendapatkan Little Wonder, itu adalah salah satu kerugian untuk The Valley. Kenapa? Batu loncatan dari Mobazin untuk dia mempertahankan stacknya ketika rotasi agak cukup terlambat. Ya plus minus sih, tapi kalau Plus misalkan dia kehilangan, dia akan ketahuan lagi ada di Betul. area bottom lane. Betul, mungkin salah satu keuntungannya itu, tapi dia juga ada kerugian di satu sisi mendapatkan Little Wonder. Detonans Keyboy, welcome. Detonans Kalis. welcome hanya untuk bisa memakan Keyboy tanpa melakukan all in karena tidak ada cover sasi di arah bottom lane. Ternyata T-Fight terjadi. Sans bersama dengan Kairi, fokus ke arah Hunnya yang Purify sudah digunakan dan langsung ditumbangkan begitu saja. Basic terlalu memaksakan diri mendapatkan satu batu dengan Tempest of Blade from Kairi. Double kill dan triple kill harusnya didapatkan seorang Kairi yang almost is never enough. Hampir gak pernah cukup, Nevin. Iya, nggak mau pergi terlalu jauh pastinya karena disiplin adalah kunci dari tim Onyx. Masih ada harapan untuk bisa mendapatkan ke arah seorang Fight Chicken. Bahkan The Way of Dragon kali ini dari seorang Keyboy. Kode ke arah seorang Mobazin ditarik ke bagian belakang dengan adanya seorang Sans. Bahkan masih belum direlakan kali ini. Mobazin bersama seorang bos berjalan-jalan terlebih dahulu. Dan akan dilepas karena Turtle bakal menjadi prioritas nampaknya meskipun harus terisak. Oke, Tristan begitu saja akan menjadi korban selanjutnya. Basic menuju ke arah Boots dan dia nampaknya sadar
Ketika Basic sudah menyerahkan Speedy, Light Wheel-nya dia memilih untuk mundur dan Baras tanpa purple buff. Ini akan menjadi sedikit pincang untuk Mobile Zane, Profesor. Ya, ditambah dengan top lane yang mungkin agak sedikit di-push dan Suns yang masih sempat untuk melakukan sebuah recall. Jadi masih aman-aman aja dan ditukarkan dengan satu purple, it's okay. Yang penting mereka mendapatkan 2 objektif dari segi purple buff dan juga di area turret. Dan itu lebih mahal kalau boleh jujur. Apalagi di momen seperti ini, gold sangat-sangat dibutuhkan oleh cewek. Dan cewek secepat mungkin ingin menjadikan 2 item yang tersisa, Malefic Roar dan mungkin Hunter Strike. Yang secepat mungkin dia butuhkan agar nanti bisa join teamfight dan bisa melakukan burst down terhadap Mobazane. Agak cukup berat melihat pergerakan dari seorang Void Chicken di arah top lane. Dan bakal lihat damage yang cukup berat dikeluarkan dan tidak mau di-all-in karena tidak memiliki flicker. Dia dive in, mungkin cewek bisa ditumbangkan tapi dia akan juga menjadi korban. Kalkulasi yang cukup matang membuat Void Chicken memilih untuk mundur ke arah belakang. Demonic Esport, lihat rotasi yang dilakukan di arah bottom lane. Kairi dengan permainan Link mobilitas cukup tinggi, dia sangat cepat untuk mendapatkan objektif ketika ada persentase ditumbangnya seorang cewek di arah top lane. Karena lihat terdeteksi kamera, 3 player sudah standby on position dan lihat cewek. What a smart move, Renner Apathy for clear minion. Tim The Valley gak bisa masuk lebih dalam lagi. Gak bisa masuk lebih dalam, kali ini bakal dipukul mundur, tapi lihat masih ada perlawanan yang coba untuk mereka lakukan. Mereka juga gak mau dikejar pastinya oleh teman-teman dari tim Onyx sendiri. Speed push dari seorang Kairi belum berhasil memang untuk meruntuhkan satu turret, tapi itu damage yang udah besar banget. Jadi gak butuh wave minion yang terlalu banyak untuk bisa menumbangkan outer turret di bagian bottom lane. Ya itu dia, semakin kau kejar semakin kau jauh untuk seorang Kairi. Ya tapi kalau misalkan membahas Kairi ya, apalagi dengan item yang sudah dia miliki, cukup banget untuk menumbangkan bagaimana backliner yang dimiliki sama teman-teman dari The Valley. Apalagi dia punya Swift Crossbow, jadi yang lebih berbahaya adalah attack speed ketika nanti stack 5. Dan itu yang perlu diperhatikan sama Basic, jangan sampai dia lupa bahwa dia membutuhkan sekali Wind of Nature untuk menghilangkan semua serangan daripada Kairi atau bahkan cewek nantinya di dalam mid fight. Dan untuk sekarang, kalau ngomongin Onyx, winning condition mereka tinggal jaga tempo aja, jangan sampai mereka termakan atau kesetir oleh teman-teman The Valley. Karena The Valley ini pinter banget buat nyetir untuk early game-nya yang nanti benar-benar dikalahkan oleh Onyx Esports dan mid game-nya yang jadi milik mereka. Dan bahkan kalau misalnya kita bilang Profesor KB, dari seorang Basic butuh Wind of Nature juga bukan hanya untuk itu. Tiba-tiba ada Renner Apathy, kita nggak ada yang tahu. Karena memang penembak G2, mereka dari posisi yang tidak terduga. Dan itu yang harus diperhatikan oleh para pemain dari tim The Valley. Sedangkan Mobile Zane terdeteksi, the way of Jack dikeluarkan, all in telah dikeluarkan, cewek menuju ke arah belakang, Kairi. Dia langsung ada tempo Sobles for defensive, dapetin 1 point kill. Tapi lihat, para pemain dari tim Onyx mereka masih bisa pas ditumbangkan. Dan Kiboi nggak bisa lagi menahan dia sebagai seorang Basic. Lagi dan lagi Mobile Zane udah bukan dibikin dia nggak bisa farming, tapi dimiskinkan secara tidak langsung. Iya, memang 1 tukar 1, tapi kali ini yang tumbang dari Onyx adalah seorang Sans. Bahkan Sans sudah langsung kembali pastinya dengan respawn yang benar-benar cepat banget. Dan untuk seorang Kairi, outer turret harusnya udah ada di tangan. Tapi hati-hati nih, dari seorang Void Chicken juga masih bisa memberikan damage yang cukup maksimal. Menuju ke area Lord, masih belum ada Mobile Zane yang bisa kembali. Kesempatan besar ada di tangan dari teman-teman Onyx. Hun akan coba untuk dipukul mundur terlebih dahulu. Nggak boleh ada Angry Gloom yang terlalu banyak karena ini bakal jadi bahaya. Dan cewek berhasil mendapatkan Lordnya. Lord slain by UBS Gold, tapi Sans akan menjadi tumbalnya kali ini. Harus mau nggak mau akan ditukar. Dan Super Shark belum bisa mendapatkan satu momen dengan nomor 16 ya. Oke, dari cewek coba untuk menyelamatkan tadi di posisi dari seorang Sans, tapi nampaknya masih belum cukup. Terlalu cepat damage yang diberikan dari seorang Basic. Top lane mereka mendorong dengan minion dan juga minion di 3 lane yang berbeda, Profesor. Ya untuk sekarang dari segi item udah ada Malefic Roar. Dan mungkin akan menuju kepada satu buah Wind of Nature agar tidak menerima damage yang begitu tinggi dari Basic. Di satu sisi lainnya, Void Chicken. Ini kayaknya dia mau bikin 2 Blade of Despair. Atau jangan-jangan dia bakal membuat ke arah item lain seperti Hunter Strike. Agar nanti penetrasi tambahannya bisa dia miliki. Namun di satu sisi lainnya jujur, Void Chicken kuat banget ke lawan-lawan. Makanya dia tinggal sendirian. Apalagi dia ingin pemetaan agar emblem asasinya ini bisa maksimal dari High End Drive. Oke, kalau misalnya kita lihat, mungkin akan 2 Blade of Despair. Tapi lihat Void Chicken dari bottom lane agak cukup struggle. Kalau seorang bot pergerakan juga diungguli dari segi laning phase, tapi tidak akan dilepaskan begitu saja oleh seorang Kairi. Kairi damage-nya terlalu besar, setengah darah dapatkan Kairi. Terperangkap di depan sana, mencoba diselamatkan oleh seorang Sans. Hilang di telan bumi, langsung ada Way of Dragon yang tidak bisa menyelamatkan siapapun. Onyx Esports, mereka kehilangan momentum, mundur ke arah belakang. Sedangkan Wood mengejar Super Shark bersama dengan Basic yang free hit Wind of Nature for save the day. Tapi Mobile Zane
masih bisa ditumbangkan dan dilahap oleh tim Onyx yang nampaknya dibandingkan dia Game League dapetin seorang Mobile Legends, ada baiknya dilepaskan. Iya, dan basicnya juga tadi benar-benar terpressure ya dengan adanya presence dari seorang cewek, Sans dan juga Boots. Bisa dibilang fight yang bisa diatasi dengan cukup baik oleh teman-teman dari tim Onyx. Dan dengan perbedaan gold seperti ini kesempatan besar sih buat tim Onyx. Mereka udah punya pegang gamenya, cuman baik lagi jangan sampai dari The Valley bisa ngebalikin keadaannya karena Super Shark udah mulai terlihat nih bahayanya. Ini kalau tadi jujur itu rugi banget untuk Onyx loh. Karena apa? Dia dapetin Kairi, tumbangin Kairi walaupun ditukar dengan Fight Chicken. Itu nggak worth it banget, Profesor. Iya, EXP Lane ditukar sama jungler mau bagaimanapun, apalagi di late game ya. Kan sosok EXP Lane terkadang hanya untuk melakukan setup saja. Dan untuk sekarang dengan item yang cukup sekali, apalagi Super Shark sudah selesai dengan Athena Shield. Jadi untuk setup teamfight selanjutnya, yang paling berbahaya adalah bukan karena Super Shark-nya tanky, tapi kalau misalkan Super Shark-nya ready dengan flicker. Oke, lihat Konsel telah dikeluarkan, informasi telah diberikan hampir saja dari Sans terpick off lagi dan lagi. Cuma Sans yang bisa diamankan sekarang, karena terlalu banyak banget hal yang dipikirkan para pemain dari tim The Valley. Dari Kairi mencoba melakukan clear minion, udah ada satu buah retribution yang sangat baik digunakan dan lihat, dia kabur ke arah yang berbeda. Karena dia tahu ketika dia mundur ke arah belakang, udah ada cutting yang dilakukan oleh para pemain dari tim The Valley. Dan tim Onyx juga udah standby on position untuk melakukan kapristasi terhadap seorang Kairi. Dia mainin makronya sih. Dia udah ngelihat di situ ada cewek, ada Keyboy, jadi nggak mungkin banget kalau seandainya langsung disergap dari dua arah yang berbeda karena memang Onyx sudah merespon lah apa yang dilakukan di area top. Tapi ini dia Super Shark. Super Shark yang sebelum game ini dimulai, aku udah bilang makin pakai Lolita, makin enak untuk di all in. Iya, makin susah banget. Ketika adanya satu The Way of Dragon dari seorang Keyboy itu bakal menjadi sebuah instant kill. Apalagi ini momennya adalah menuju ke area Lord dengan kekurangan kuantitas. Ini pastinya akan memberikan dampak maupun kecil maupun besar untuk teman-teman dari The Valley, di mana Kairi udah mulai mencicil. Perlahan tapi pasti, Moba Zain, Hun, dan Basic kayaknya harus cari trade aja sih. Gak bisa terlalu memaksakan dan Lord main by UBS Gold. Ya mau dapetin trade juga kayaknya nggak bakal bisa karena nggak ada Super Shark, nggak ada lini depan, nggak ada cover juga untuk Basic. Yang ada hanya membuang Purify tanpa adanya pertukaran yang cukup sepadan. Dan untuk sekarang Onyx Esports dengan mereka mendapatkan Lord ini akan menjadi sebuah daya bisa dibilang nggak ya, daya gempur tambahan untuk nantinya Sans dengan Glowing One bisa langsung jump in ke arah belakang. Apalagi dia bawa Purify, jadi tidak akan mungkin dia flicker ke arah depan. Setidaknya dia bisa escape aja dan bisa di follow up sama Boots. Jadi bener-bener ngacak-ngacak untuk strategi atau formasi dari teman-teman The Valley. Kalau misalkan dapatnya ke arah Super Shark, setidaknya dia bisa membatalkan bagaimana setup daripada Numenon Blast nantinya. Iya sih, ini Numenon Blast yang harus benar-benar diperhatikan. Apalagi kita ngelihat dari Onyx dari tadi mencoba untuk memanfaatkan team fight yang mereka ciptakan. Karena presence dari seorang Sans berguna untuk mengeluarkan Cold Altar dan menambah nyawanya dan melakukan overextend dari setiap team fight yang ada. Ini kayak lagu dangdut nih, panas. Tapi Raider Apati gak bakal coba untuk all in kali ini. Keyboy hanya memaksa keributan. Konsil yang dimiliki oleh seorang Keyboy di bottom lane sudah dikeluarkan dan Kairi masih berani untuk coba melakukan push terhadap PS Turret. Dihilangkan dengan cepat karena ini adalah sebuah keuntungan memiliki Kairi di dalam tim The Valley. Iya sih, ini damage dari seorang Karinya udah mulai berbahaya memasuki ke arah menit yang ke-16. Pastinya. Dan positioningnya nanti akan begitu hati-hati dilakukan. Keyboy menendang satu pemain lagi, Moba Zain dalam ancaman dan Numenon Blast yang karena dua pemain. Masih ada Keltatan dan Kairi mengincar ke bagian belakang Hun. Masih ada Black Shoes yang bisa menyelamatkan, tapi Kairi mau kemana? Kayaknya akan memberikan backup terlebih dahulu ke bagian belakang karena Basic. Jangan macam timing yang begitu tepat. Kali ini ada Fight Chicken. 4 pemain hilang dari lane of down. Triple kill by Infinix. Ini bencana untuk The Valley. Langsung fokus ke arah pace-nya. Para pemain dari tim Onyx mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Bisa terbukti dengan sangat bebal. Mencoba untuk di all in dan Hun udah mengeluarkan Black Shoes-nya. Tapi one Onyx Esports mendapatkan poin yang kedua. Congratulations. Wow. Onyx Esports bangkit dari kekalahan mereka di game yang pertama. Bukan jadi masalah besar ternyata untuk tim Onyx. What time is it? What time is it? It's Onyx time. Karena dengan kemenangan 2-1 artinya mereka match point. Dan ini bisa menjadi tren positif atau angin segar, angin positif yang tentunya berada di kubu dari teman-teman Onyx Esports. Dengan satu game lagi yang tersisa ini akan membuka celah bagaimana nantinya mereka sudah membaca game yang ketiga.